bersama tundukkan kepala. Bapa, kami berterima kasih kepada Bapa di surga buat pemeliharaan yang Kau berikan malam ini, dan kami beri bangun tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Utamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Mari kita membaca Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Tapi kita bagi dua, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Yesaya pasal 58 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 58 ayat pertama sampai 11. Kesalahan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umat pelanggaran mereka, dan pada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menindakkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah puasa yang kukendaki, dan mengadakan hari penendakan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gagak, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut puasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kundaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, dan membahkan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan melekat seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang apa yang kau ingini sendiri, dan memuaskan hati orang yang petindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti gembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut orang
yang memperbaiki tembok yang bertembus, yang membentukkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Puji Tuhan, suatu berkat yang luar biasa pagi ini. Banyak kali orang mencari Tuhan itu baik, mendengar firman Tuhan itu baik, tetapi berpuasa itu baik, tetapi yang Tuhan mau beda. Bukan yang mencari Tuhan, bukan tidak baik itu baik, mengenal Tuhan itu baik, mengenal jalannya atau firman-Nya baik, berpuasa itu baik, tetapi yang Tuhan mau beda. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat yang kedua, memang setiap hari mereka mencari Tuhan dan suka mengenal segala jalanku atau firman-Nya, mencari Tuhan firman-Nya, bahkan dikatakan berpuasa, ya, bahkan juga berpuasa dikatakan selain pada ayat yang ketiga, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Puasa baik, mendengar firman Tuhan baik, mencari Tuhan itu baik. Tapi yang Tuhan mau pagi hari ini apa? Perhatikan ayat yang ke-6. Berpuasa bukan bahasa yang kehendakilah, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Itu alat untuk mengikat, menekukkan daripada lembu. Kuk ada dalam leher lembu itu tidak bisa dikendalikan. Kemana maunya yang mengendalikan orang itu, karena ada kuk yang mengendalikan lembu itu tidak kemana-mana. Kuk itu bagian satu ikatan. Tuhan tidak mau kita terikat dengan dosa. Tuhan tidak mau kita terikat dengan dosa. Bukan kita nggak perlu dari Tuhan, puji Tuhan. Bukan kita nggak perlu puasa, puji Tuhan kita puasa. Kita dengar firman Tuhan, tapi Tuhan mau kita tidak mau terikat apa dikatakan kuk dosa. Kuk dosa. Dosa itu yang mengendalikan hidup manusia, bukan Roh Kudus. Kalau kita sudah dibebaskan oleh dosa, dibebaskan dosa oleh darah Kristus. Kita tidak mau dikendalikan oleh dosa yang mengendalikan hidup kita. Tapi kita bukan hamba dosa, tapi hamba Tuhan, menjadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kita jadi hambanya, kita mengabdi, kita abdinya Tuhan, kita budaknya Tuhan. Kita mau dari Tuhan, bahkan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sebagaimana Roma 8 ayat 14, atau anak Allah di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Tuhan yang mau, kita mau. Tuhan mau kita dihidupkan Roh Kudus. Sekalipun kita diurapi, sekalipun kita dipakai Tuhan, tapi jangan mau kita dikenakan kuk dosa. Sebagaimana Daud, dia seorang yang diurapi Tuhan 3 kali lipat oleh Samuel, oleh Yehuda atau Israel, Kristen Yehuda. Dipakai Tuhan secara luar biasa, disertai Tuhan, tetapi dia mau dikenakan kuk dosa. Itulah keinginan karena berzina dengan isi orang itu, isi orang Uria atau Betseba, karena dia dikuasai, karena dia memberi kesempatan selak dalam pikirannya dan dia berbuat itu dosa itu menguasai hidupnya. Dan kita mau hidup dalam kekudusan, Tuhan memberkati kita semua. Benar Bapa di surga, buat firman mengingatkan buat kami, bukan kami tidak perlu dengar firman Tuhan, bukan kami tidak perlu mencari Engkau, bukan kami tidak perlu berpuasa, tetapi kami tidak mau dikenakan perhambaan dosa. Biarlah Engkau yang mengendalikan hidup kami, tubuh jiwa roh kami dalam kuasa Tuhan. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami sampai angan kami. Jangan kami melakukan perkara najis, pada cabul, perkara dosa, perkara yang menyakitkan hati Tuhan, tapi perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Kami akan cari nafkah, pergi dan selamat, pulang dan selamat.
rumah tangga kami, tidak ada proses keluarga kami, hanya mengandalkan benang kemisi dan rumah tangga kami. Kau rahat pelihara, Engkau juga pelihara kami semua. Kembalikan kami besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Mereka yang bekerja di depan sebagai pejuang gagah, berkat kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Dan mau perang yang sakit Tuhan semakin berkurang, bahkan yang sakit yang sembuh semakin banyak. Melalui vaksin ini semakin banyak juga yang tidak terkena. Jadi juga memperhatikan pesan pemerintah, bahwa pemerintah ada wakil Allah sebagaimana Roma 13 ayat 1, dan semua pada ayat 4 demi kebaikan kami semua, supaya negara kami negara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang, yang cinta Dia yang katakan amin. Tuhan memberkati.